Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini, pada minggu pertama di bulan September. Tuhan baik sehingga bisa mempertemukan kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk saya menyampaikan pesan firman. Dengan segala doa dan harapan Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun saudara berada, selalu saudara dalam perlindungan Tuhan, dalam sukacita Tuhan, bahkan pun selalu bersemangat dalam melayani mengiring Tuhan. Puji Tuhan, saya mau berdoa untuk saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini, waktu yang Tuhan berikan untuk kami lagi boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, berfirmanlah lewat hamba-Mu Engkau urapi, juga kepada seluruh jemaat yang mendengarkan akan tayangan ini Engkau urapi. Biar Roh Kudus senantiasa melawat setiap kami semua, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kesempatan ini kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, untuk memberi kekuatan baru selalu dalam kami melayani dan mengiring akan Engkau. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu dan jadi pelaku dalam kebenaran firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau baca firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12. Saya mau baca ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Berkata demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah nasihat, judulnya di Alkitab ini, nasihat untuk hidup dalam kasih. Saudara, ini adalah konsep-konsep firman Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Jemaat Tuhan, umat Tuhan, saudara-saudara kita sekalian. Rasul Paulus mengirim surat ini kepada jemaat yang ada di Roma dan juga datang kepada kita. Saudara-saudara, apa yang menjadi panggilan dalam kehidupan kita untuk mengerjakan keselamatan itu yang sudah sering saya sampaikan. Karena panggilan kekristenan adalah panggilan untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Yaitu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan seperti apa yang difirmankannya. Di ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saya mau ingin runut saudara-saudara kasih Tuhan. Pertama di ayat ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudara, Tuhan melihat setiap kita. Usaha, jerih lelah kita, Tuhan memperhatikan. Iya. Konteks bicara tentang janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, di ayat di bawah dikatakan dalam hal melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan sama dengan mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Dan kalau saya tanya kepada saudara-saudara, apakah saudara sampai hari ini masih mengerjakan itu? Puji Tuhan kalau engkau masih terus mengerjakan. Konkretnya seperti apa pekerjaan itu? Hidup dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman berkata, janganlah kerajinanmu kendor. Dalam hal apa? Dalam persekutuan, dalam doamu kepada Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor. Saudara-saudara, menghadapi keadaan bisa membuat orang kendor, yaitu tantangan. Iya, situasi dan keadaan, masalah yang terjadi bisa membuat orang kendor. Tetapi mari kita mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan dan semangat dalam kita untuk tetap eksis dalam hal melayani Tuhan. Karena kita semua adalah pelayan-pelayan yang melayani Dia. Melayani Yesus. Dia sebagai Tuhan kita. Saudara, jangan sampai kendor. Saudara, kalau ketika kita kendor, maka kita akan kehilangan kesempatan. Ketika kita kendor, kita akan kehilangan kesempatan. Dan akan mengakibatkan dalam kehidupan saudara dan saya, akhirnya kita tidak bisa maju. Iya. Orang bisa berhenti, dia stop. Tapi Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk terus melangkah maju. Dalam artian adalah melayani Tuhan.
Jangan sampai kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ini bicara tentang semangat di dalam kita melayani Tuhan. Yang tidak memandang keadaan, yang tidak memandang situasi. Saudara-saudara, tadi saya katakan mungkin masalah persoalan bisa membuat engkau akhirnya kehilangan semangat dan kegairahan. Tapi saya mau sampaikan, lewat firman Tuhan berkata di sini, jangan sampai kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua, Dia sedang melihat setiap kita semua. Saudara-saudara, adakah engkau sedang mengerjakan bagianmu ketika Dia memanggil engkau untuk menjadi umat tebusannya? Saudara-saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya mau runut di ayatnya yang ke-12 ini. Saudara, karakter kekristenan adalah hidup dalam sukacita. Dalam kondisi keadaan apapun, firman berkata, mengucap syukur dalam segala keadaan, mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala perkara. Nah, ini akan tercermin dalam kehidupan orang-orang yang tahu bersyukur, yaitu maka ada sukacita. Mungkin engkau akan berkata sedang ada masalah maka enggak ada sukacita. Tapi jangan sampai kita kehilangan sukacita. Iblis berusaha untuk merampas sukacita itu sehingga engkau kehilangan sukacita. Dan ketika engkau kehilangan sukacita, kehilangan kegairahan, kehilangan semangat, dan akhirnya kemudian engkau jauh dari Tuhan. Firman berkata, bersukacitalah. Saudara-saudara kasih Tuhan, bersukacitalah. Artinya menunjukkan adalah satu sikap, karakter di dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk mensyukuri akan segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak seperti ketika para murid, tidak seperti umat pilihan pada zaman ketika bangsa Israel keluar tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika mereka kehilangan sukacita, lalu kemudian mereka hidup bersungut-sungut dan berbantah-bantah karena masalah, karena persoalan, karena sakit penyakit, karena makanan, kekurangan makanan, karena ini dan itu, sehingga kehilangan sukacita. Saudara-saudara, lalu kemudian mereka berbantah dan bersungut-sungut. Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, mengapa firman berkata di sini bersukacita? Di dalam kehidupan kekristenan, sekalipun mungkin kita sedang mengalami pergumulan dan persoalan hidup, karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Sekali lagi, karena kita punya pengharapan di dalam Dia. Saudara, kita yang terus berharap akan kasih karunia Tuhan, kita yang terus berharap akan anugerah Tuhan, dan pengharapan saya dan pengharapan saudara-saudara kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya tidak sia-sia. Dia pengharapanku yang memberikan jaminan di dalam kehidupan ini. Kita tidak menaruh harap kepada dunia, kita tidak menaruh harap kepada orang-orang di sekitar, tapi kita menaruh harap kepada Tuhan. Sebab apa? Ketika kita bersukacita, karena kita memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, pengharapan yang digambarkan sama seperti sawu atau jangkar yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, yaitu bisa tentang pengorbanan Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, karena pengorbanan Dia, maka Dia menjadi sumber pengharapan. Sawu yang digambarkan kalau kita bicara seperti jangkar yang kuat yang bisa menahan kapal yang besar. Begitu juga pengharapan kita kepada Kristus. Saudara-saudara, sehingga goncangan dan keadaan apapun sekalipun ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, maka ada kekuatan, ada kemampuan yang Tuhan berikan. Itulah pengharapan yang sejati. Dan hanya kepada Yesus saja kita menaruh harap. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang mendengarkan akan tayangan ini dimanapun saudara-saudara berada. Saudara mungkin sedang mengalami masalah persoalan pergumulan dalam hidup pribadi, kehidupan keluarga, atau entah mungkin dalam pekerjaan atau dalam masalah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata terus berharap dan menaruh percaya kepada Tuhan. Karena dalam pengharapan kita kepada Tuhan pasti ada jaminan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Saudara-saudara, Alkitab menulis dalam tulisan di sini, sabarlah dalam kesesakan. Artinya hidup bukan berarti tidak ada kesesakan. Kesesakan yang saya identikan dengan persoalan pergumulan hidup bukan berarti tidak ada. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan dalam kehidupan ini, Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang dewasa.
Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi pribadi yang benar-benar terus sebagai pemenang, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, itulah sebabnya sabarlah dalam kesesakan. Saudara, kata sabar di sini menunjukkan adalah sikap dalam kehidupan kita untuk kita terus mau bertahan. Saudara-saudara, dalam hal apa? Dalam hal iman, percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, sabar di sini memberi pengertian juga dalam kehidupan kita untuk terus tetap kita memiliki pengendalian di dalam diri, sehingga kita tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Untuk tetap kita mau kuat di dalam Tuhan, memiliki sebuah pertahanan di dalam Kristus, tidak kehilangan Dia, saudara-saudara kasih Tuhan. Iya, sabar. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Firman berkata, sabar menghadapi kesesakan, sabar menghadapi kesulitan, sabar menghadapi kesusahan dan sebagainya dan sebagainya. Dan hanya orang yang sabar yang dapat bertahan. Kalau orang kehilangan kesabaran, dia nggak akan dapat bertahan. Dan hanya orang yang bertahan sampai akhir, firman katakan mereka itu yang selamat. Nah, dari sinilah saudara-saudara kasih Tuhan yang firman katakan sabar dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, kita mau terus mau berserah kepada Tuhan di dalam doa. Jangan tidak pernah berhenti, tetapi terus kita mau panjatkan kepada Tuhan akan setiap doa-doa kita kepadanya, karena Dia Tuhan menjadi sumber jawaban dalam kehidupan engkau. Saudara-saudari kasih Tuhan, untuk terus bertekun dalam doa. Saudara, ayat terakhir ayat 15, bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Puji Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ada sukacita dalam kita melayani Tuhan. Saudara, ini konteks bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Ini menunjukkan adalah dalam kehidupan kekristenan bahwa kita memiliki kesamaan satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi dari satu dengan yang lain. Sepenanggungan, seperasaan. Dalam satu komunitas, katakanlah dalam satu komunitas gereja, maka kita sama-sama turut merasakan. Artinya, sama-sama sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang merasa dia lebih tinggi dan orang lain rendah. Saudara, puji nama Tuhan. Nasihat-nasihat dalam kehidupan orang-orang yang terus menaruh percaya kepada Tuhan. Maka di kesempatan yang terbatas ini, saya mau sampaikan firman Tuhan sekalipun hanya singkat saja. Mari saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, terus kita mau mengerjakan apa yang menjadi bagiannya kita dalam panggilannya. Jangan sampai kerajinanmu kendor, terus layanilah Tuhan. Menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua, Dia akan mencari orang-orang yang setia, yang terus mengerjakan, tidak berhenti, tetapi terus melakukan perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Dia mencari orang-orang yang terus mengerjakan hal-hal yang mempermuliakan Dia dan yang menjadi berkat bagi orang lain, yang menjadi saksi, menjadi terang bagi sesama. Itulah mereka yang akan firman katakan, yang kerajinannya terus tidak kendor, tapi terus maju dan maju melayani Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, dengan harapan dan doa saya terus untuk jemaat Tuhan dan khusus jemaat GPD Sola Gracia, jangan pernah berhenti, jangan kendor kesetiaanmu, jangan kendor imanmu, jangan kendor ketaatanmu, jangan kendor semangatmu, tetapi terus seperti firman katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, karena apa yang engkau kerjakan yang tertuju hanya untuk Tuhan, berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupanmu sekarang sampai selamanya, terlebih berkat kekekalan dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Saya mau berdoa untuk ibu bapak semua. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami dalam kami menjalani hari-hari hidup ini, agar kami terus memiliki semangat yang baru, tidak terpengaruh dengan situasi keadaan. Sekalipun di tengah kesesakan, kami tetap sabar dan kuat dalam Tuhan. Sekalipun di tengah kesusahan dan kesulitan, ataupun mungkin sakit penyakit, kami mau tetap yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, mampukan dan kuatkan kami untuk menjadi pribadi yang sama seperti Kristus, yaitu untuk kami terus mempermuliakan akan nama Tuhan. Berkatilah jemaatmu, berkati umatmu, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, semua kami dengan segala berkat perjanjian Tuhan. Apa yang sedang mereka hadapi dalam hari-hari hidup mereka, kami yakin Tuhan jaminan dalam kehidupan mereka. Karena Engkau adalah pengharapan di dalam kehidupan kami yang tidak mengecewakan.
Karena Engkau adalah pengharapan dalam kehidupan keluarga jemaat Tuhan yang memberikan jaminan kepastian, yaitu kepastian keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih, hamba sudah berdoa, serahkan jemaat dalam tangan-Mu. Berkat jasmani rohani jadi bagian mereka, pekerjaan, aktivitas, dan kegiatan mereka Tuhan berkati, dan tilik mereka semua Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami yakin dan percaya, maka terus mereka boleh raih berkat-berkat-Mu. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu, meteraikan dalam kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.